Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Atadia. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya akan menjelaskan tentang materi bentuk-bentuk komunikasi kelompok mata kuliah Psikologi Komunikasi. Bentuk komunikasi kelompok. Secara garis besar, komunikasi kelompok terdiri dari dua bentuk, yaitu komunikasi kelompok deskriptif dan komunikasi kelompok preskriptif. Yang pertama, komunikasi kelompok deskriptif. Menurut para ahli komunikasi kelompok, terdapat 3 kategori kelompok, yaitu kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar, yang masing-masing menggambarkan tahapan perkembangan proses kelompok. Kelompok tugas. Menurut Aubrey Fisher, perkembangan proses kelompok terdiri dari 4 tahap, yaitu orientasi, konflik, pemunculan, dan peneguhan. Kelompok pertemuan. Menurut Bennis dan Shepard, perkembangan proses kelompok terdiri dari 2 tahap, yaitu kebergantungan pada otoritas dan kebergantungan satu sama lain. Kelompok penyadar. Menurut James Chesbrough, John Craggan, dan Patricia McCulloch, terdapat 4 perkembangan proses kelompok penyadar, yaitu kesadaran diri akan identitas baru, identitas kelompok melalui polaritas, menegakkan nilai-nilai baru bagi kelompok, dan menghubungkan diri dengan kelompok revolusioner. 2. Komunikasi kelompok preskriptif. Berdasarkan formatnya, komunikasi kelompok dibagi menjadi 2 macam, yaitu kelompok privat dan kelompok publik. Yang termasuk dalam kelompok privat diantaranya adalah kelompok pertemuan, kelompok belajar, panitia, dan konferensi. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok publik diantaranya adalah diskusi panel, wawancara terbuka, forum, dan simposium. A. Format diskusi. Menurut para ahli, terdapat beberapa format diskusi yang didasarkan pada susunan tempat duduk, urutan siapa yang berbicara dan kapan, dan aturan waktu yang diizinkan untuk berbicara. Berbagai format diskusi diantaranya adalah: yang pertama itu diskusi meja bundar. Komunikasi bebas dilakukan oleh anggota kelompok karena susunan tempat duduk yang bundar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa susunan meja bundar memudahkan partisipasi spontan yang lebih demokratis daripada susunan meja segi empat yang lebih otokratis dan kaku. Yang kedua yaitu simposium. Serangkaian pidato pendek yang menyajikan berbagai aspek dari sebuah topik atau posisi yang pro dan kontra terhadap masalah yang kontroversial dalam format diskusi yang sudah dirancang sebelumnya. Yang ketiga, diskusi panel. Format khusus yang anggota-anggota kelompoknya berinteraksi, baik berhadap-hadapan maupun melalui seorang moderator di antara mereka sendiri dan hadirin tentang masalah yang kontroversial. Umumnya, susunan tempat duduk diskusi panel meletakkan peserta diskusi pada meja segi empat yang menghadap halayak, dengan moderator duduk di tengah-tengah di antara 2 pihak yang berdiskusi. Yang kelima itu ada forum. Forum adalah waktu tanya jawab yang terjadi setelah diskusi terbuka. Halayak memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan. Terdapat 5 macam forum, yaitu forum ceramah, forum debat, forum dialog, forum panel, dan forum simposium. Yang keenam itu ada kolokium. Format diskusi yang memberikan kesempatan pada wakil-wakil halayak untuk mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan kepada seorang atau beberapa ahli. Yang ketujuh itu ada prosedur parlementer.
Format diskusi yang secara ketat mengatur peserta diskusi yang besar pada periode waktu tertentu ketika sejumlah keputusan harus dibuat. Para peserta harus mengikuti peraturan tata tertib yang telah ditetapkan secara eksplisit. B. Sistem agenda pemecah masalah. Secara umum, terdapat 3 pola urutan acara pemecahan masalah yang dapat membantu penyelesaian tugas kelompok sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli. 3 pola tersebut adalah urutan pemecahan masalah kreatif, urutan berpikir reflektif, dan urutan solusi ideal. Urutan pemecahan masalah kreatif dikembangkan oleh Alex Osborne, Sidney J. Parnes, dan kawan-kawan yang ditunjukkan untuk melahirkan gagasan baru atau mengembangkan ide yang memerlukan daya imajinasi. Urutan berpikir reflektif. Urutan ini menganjurkan adanya kritik sebelum pemecahan masalah dinyatakan. Pola solusi ideal digunakan untuk mengatasi masalah yang akan mempengaruhi berbagai macam kelompok yang mempunyai kepentingan yang berlainan atau yang membutuhkan dukungan berbagai jenis orang yang mempunyai nilai yang berlainan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.